Bayangkan, kamu menemukan foto istrimu tersenyum manis di sebuah balkon hotel mewah di Swiss. Tapi bukan itu masalahnya. Yang bikin darahmu mendidih adalah, di sebelahnya ada pria lain. Pria yang selama ini kamu anggap teman. Dan lebih gila lagi, foto itu dikirim bukan oleh orang lain, tapi oleh istrimu sendiri, seolah menantangmu untuk melihat bagaimana ia menikmati liburannya bersama selingkuhannya. Tapi semua itu belum seberapa. Karena ketika mereka masih tertawa bahagia di negara orang, kamu diam-diam menyiapkan balasan yang jauh lebih mematikan. Balasan yang bukan hanya membuat mereka menyesal, tapi membuat mereka terkapar dalam arti sebenarnya, secara mental, sosial, dan hidup mereka hancur seketika. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan balasan apa yang begitu menghancurkan sampai-sampai membuat mereka ketakutan pulang ke Indonesia? Inilah kisah lengkapnya. Jangan kedip. Cerita ini lebih panas dari yang kamu bayangkan. Dari luar, rumah itu tampak damai. Namun di dalamnya, Rio menatap sebuah dokumen yang membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Tiket liburan ke Swiss, atas nama istrinya, Alia, dan seorang laki-laki yang tidak pernah ia kenal. Tiket itu tersembunyi di dalam laci rias, terselip rapi seolah menantang untuk ditemukan. Di sudutnya tertulis tanggal keberangkatan, besok pagi. Rio mematung. Tangannya bergetar, bukan karena marah, tapi karena rasa tidak percaya. Selama ini ia selalu berpikir rumah tangganya baik-baik saja. Mereka memang jarang berbicara akhir-akhir ini, tapi ia pikir itu hanya kesibukan pekerjaan. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar, dan lebih menyakitkan. Saat Alia pulang malam itu, Rio mencoba bersikap biasa saja. "Kamu lembur lagi?" tanyanya, suaranya berusaha stabil. Alia meletakkan tas tanpa menatapnya. "Iya. Besok aku harus ikut trip kantor." "Dadakan." "Ke Eropa?" jawabnya singkat. Rio terkesiap, kebohongan pertama. "Trip kantor? Kemana?" "Swiss," jawab Alia cepat, matanya melirik ke arah lain. Rio menatap perempuan itu lama. Ada jarak di antara mereka yang selama ini tak pernah ia sadari. Tangannya mengepal, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin mengamuk. Ia butuh kepastian, butuh bukti konkret, bukan hanya dugaan. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Setiap detik terasa seperti racun yang merayap di dadanya. Tatapan Alia yang menghindar, tiket yang disembunyikan, alasan yang tak masuk akal, semuanya membentuk pola pengkhianatan yang semakin jelas. Namun rasa sakit itu berubah menjadi tekad dingin. Bila benar istrinya bermain di belakangnya, Rio ingin melihat semuanya dengan matanya sendiri. Keesokan paginya, Alia berangkat dengan koper besar. "Jaga rumah," katanya dingin, tanpa pelukan, tanpa senyum. Rio membalas dengan senyum tipis. "Hati-hati." Begitu mobil taksi menghilang dari pandangan, Rio langsung mengambil jaket dan kunci motor. Ia mengikuti Alia dari kejauhan menuju bandara. Setiap meter perjalanan membuat napasnya makin berat. Di terminal internasional, ia melihat pemandangan yang membuat lututnya hampir lemas. Alia berdiri bersama seorang pria berpenampilan mahal, mengenakan coat hitam dan jam tangan mewah. Mereka tertawa pelan, tampak sangat dekat, terlalu dekat. Sang pria menatap Alia penuh perhatian, dan Alia membalas dengan senyum yang sudah lama tidak ditunjukkannya pada suami sendiri. Dan saat mereka berjalan masuk ke gate, Rio berbisik pada dirinya sendiri. "Baik, kalau itu pilihan kalian. Aku akan membalas." "Baik, kalau itu pilihan kalian. Aku akan membalas." Kalimat itu terus menggema di kepala Rio saat ia berdiri mematung di sudut terminal internasional, menyaksikan istrinya menghilang bersama pria asing itu di balik pintu keberangkatan. Detik itu, dunia Rio terasa runtuh. Ada rasa panas merambat di dadanya, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia sudah memberikan seluruh hidupnya untuk perempuan yang bahkan tidak menoleh ke belakang. Namun Rio bukan tipe yang hancur tanpa bangkit. Dengan napas yang panjang, ia menyalakan ponselnya, dan mulai mencari jawaban. Langkah pertamanya sederhana, ia mengikuti insting. Alia pasti meninggalkan jejak. Dan benar saja, ketika Rio membuka laptop di rumah, ia menemukan folder yang tidak terkunci berisi dokumen kantor milik istrinya. Bukan bukti perselingkuhan, namun di antara berkas itu, terselip sebuah info hotel bintang 5 di Swiss. Nama pria yang sama ada di sana, tercetak jelas, Adrian Mahesa. Rio menatap nama itu lama. "Adrian, siapa kamu sebenarnya?"
Dengan sedikit pencarian di internet, jawabannya muncul perlahan, dan membuat Rio semakin geram. Adrian adalah seorang investor muda, terkenal di kalangan bisnis, sering bepergian ke luar negeri. Foto-fotonya beredar di banyak artikel, gaya hidup mewah, jam tangan puluhan juta, liburan eksklusif. Dan salah satu foto terbaru menunjukkan ia memang sedang berada di Eropa. Rio menelan ludah. Semakin banyak ia melihat, semakin tajam rasa sakit itu menusuk. Bagaimana mungkin Alia mengkhianatinya dengan lelaki yang bahkan tidak mengenal arti kesetiaan? Namun yang paling menghancurkan bukanlah foto-foto itu, melainkan ketika ia akhirnya menemukan chat cadangan yang tidak sengaja tersinkron di laptop, aplikasi yang pernah dipakai Alia beberapa tahun lalu. Rio tidak berniat mengintip, tapi chat itu terbuka otomatis, dan apa yang ia baca membuat lututnya melemah. Percakapan manis. Janji bertemu. Rencana menikmati Swiss berdua. Alia mengaku lelah dengan rumah. Adrian mengaku ingin membawa Alia keluar dari hidup lamanya. Rio menutup mata. Ada rasa ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Ia merasakan sensasi yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Namun di tengah kehancuran itu, hanya satu hal yang muncul di pikirannya. Ia tidak boleh hanya menjadi korban. Ia membuka ponsel, menghubungi sahabat lamanya yang bekerja di perusahaan travel internasional. "Gue butuh bantuannya," katanya dengan suara pelan tapi tegas. "Cariin detail perjalanan dua orang, namanya Alia dan Adrian." Di seberang, sahabatnya menjawab, "Ini serius, RI?" Rio mengangguk meski tak terlihat. "Serius. Ini soal hidup gue." Dan malam itu, Rio mendapatkan informasi yang ia butuhkan, informasi yang akan menjadi awal dari balas dendamnya. Informasi yang Rio terima malam itu terus terngiang di kepalanya. Detail perjalanan Alia dan Adrian, mulai dari hotel, jadwal wisata, hingga rencana makan malam romantis, terlihat jelas dalam email yang dikirim sahabatnya. Semua itu seolah menampar wajahnya berkali-kali, membuatnya sadar betapa liciknya pengkhianatan itu telah direncanakan. Namun alih-alih hancur, Rio merasakan dingin yang aneh merayap ke seluruh tubuhnya. Bukan dingin karena takut, tapi dingin karena ketegasan. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menutup laptop. "Baik, Alia, kalau kau memilih jalan itu, aku akan menemuimu di ujungnya." Rio duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia memperhatikan senyum Alia pada hari bahagia itu, senyum yang kini ia berikan pada pria lain. Rasa sakit itu hadir lagi, tapi kali ini tidak membuatnya runtuh. Justru rasa itu menyalakan api dalam dirinya. Segera, Rio mulai menyusun rencana. Langkah pertama, memastikan keberangkatannya. Ia menghubungi sahabatnya kembali. "Gue butuh tiket ke Swiss. Hari ini juga. Penerbangan terdekat." "Lo mau nyusul mereka?" tanya sahabatnya, terkejut. Rio menghela napas. "Bukan buat ribut. Gue cuma mau lihat semuanya, dengan mata gue sendiri. Hanya butuh 1 jam. Tiket dikirim." Nama Rio tercetak di sana, penerbangan dini hari. Setelah memesan, ia mengepak barang ringan. Baju tebal, jaket, dan sebuah flash disk kosong. Flash disk itu menjadi simbol tekad. Semua bukti perselingkuhan mereka akan ia simpan, satu persatu. Malam itu, ia duduk di ranjang yang biasanya ia tempati bersama Alia. Kini ranjang itu terasa seperti kuburan kenangan. Ia menarik napas panjang, menahan emosi yang hampir pecah. "Alia, kenapa harus begini?" gumamnya lirih. Namun Rio menepis pikirannya. Ini bukan waktu untuk tenggelam dalam kesedihan. Pagi buta, ia naik pesawat menuju Swiss. Selama perjalanan panjang itu, ia tidak tidur sedikit pun. Ia memikirkan ulang strateginya, ia tidak akan mengamuk, tidak akan membuat keributan. Ia akan menjadi bayangan di belakang mereka, mengamati, merekam, mengumpulkan bukti. Saat pesawat mendarat dan pintu kabin terbuka, udara dingin Swiss langsung menusuk wajahnya. Rio berdiri tegap di pintu keluar bandara, menatap langit kelabu. Dalam hatinya, sebuah tekad yang dingin mengeras. Permainan kalian sudah dimulai. Sekarang, giliranku. Udara Swiss yang menusuk kulit menyambut Rio saat ia melangkah keluar dari bandara. Permainan kalian sudah dimulai. Sekarang, giliranku.
Kata-kata itu masih terasa hangat di pikirannya. Dengan koper kecil dan ponsel di tangan, ia memulai langkah pertama menuju kenyataan pahit yang siap disaksikannya secara langsung. Hotel tempat Alia dan Adrian menginap berada di pusat kota, dikelilingi bangunan klasik, jendela kaca besar, serta jalanan bersalju yang memantulkan cahaya matahari pagi. Rio tidak ingin terlihat mencolok, jadi ia mengambil kamar di hotel berbeda yang hanya berjarak 2 blok. Dari jendela lantai 3, ia bisa melihat pintu masuk hotel mereka. Siang itu, mereka akhirnya muncul. Alia keluar lebih dulu, memakai coat coklat muda yang dulu pernah Rio belikan. Sementara di sampingnya, Adrian memakai coat hitam panjang dan syal abu-abu. Cara mereka berjalan, terlalu dekat, terlalu intim. Adrian memegang punggung Alia dengan posesif, dan Alia membiarkan sentuhan itu seolah itu hal paling wajar di dunia. Dada Rio terasa diremas. Ia mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak, namun cukup dekat untuk melihat ekspresi mereka dengan jelas. Alia tersenyum, senyum yang hangat, tulus, dan penuh kebahagiaan. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan kepada suaminya. Senyum yang dulu membuat Rio jatuh cinta tanpa syarat. Kini senyum itu bukan untuknya. Mereka berhenti di sebuah kafe kaca dengan pemandangan danau. Adrian menarikkan kursi untuk Alia, dan Alia menatapnya penuh manja. Rio berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik tiang lampu, merasakan dunia runtuh sekali lagi. Namun ia memaksa dirinya tetap fokus. Ia mengambil ponsel, menyalakan kamera, dan merekam gerakan mereka. Setiap tawa, setiap sentuhan tangan, setiap tatapan mesra, semuanya terekam jelas. Namun ada satu momen yang membuat Rio hampir kehilangan kendali, ketika Adrian menyentuh rambut Alia, mengusap pipinya, dan menciumnya singkat. Alia tidak menolak. Ia menutup mata, lalu membalas dengan senyum lembut penuh cinta. Rio terdiam. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya merasakan dingin yang jauh lebih tajam dari udara Swiss merayap ke tulang-tulangnya. Setelah mereka berjalan lagi menuju kereta wisata yang akan membawa mereka ke pegunungan es, Rio mengikuti langkah mereka sambil menggenggam ponselnya erat-erat. Rekam semuanya, batinnya. Ini bukti. Ini kebenaran. Ini awal dari kejatuhan mereka. Dan di kejauhan, kereta mulai bersuara, seakan memanggil Rio menuju puncak konflik yang lebih gelap. Suara kereta yang menggema di kejauhan masih terngiang di telinga Rio saat ia duduk di bangku kayu stasiun kecil itu. Nafasnya masih berat, pikirannya kacau, namun genggaman pada ponselnya semakin kuat. Rekaman yang baru saja ia ambil terasa seperti luka baru yang masih mengalirkan darah, tetapi justru itulah kekuatan yang ia butuhkan. Ia menatap layar, Alia dan Adrian, berciuman tanpa rasa bersalah, seakan cinta yang dulu mereka bangun bersamanya tidak pernah berarti apa-apa. Dalam hati, Rio berbisik, kalian pikir kalian menang. Tapi kalian bahkan belum mulai kehilangan. Kereta membawa mereka menuju wilayah pegunungan es di Swiss. Rio kembali ke hotelnya untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Tubuhnya terasa letih, tapi pikirannya terus bekerja. Ia membuka laptop, memasukkan semua foto dan video ke dalam folder khusus. Setiap file dinamai dengan hati-hati, lengkap dengan waktu dan lokasi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, rencananya harus sempurna. Setelah semuanya tersimpan aman, Rio menghubungi seseorang yang sudah ia siapkan sejak awal, pengacaranya di Indonesia. Gue butuh kau siapkan dokumen perceraian, ujar Rio dengan suara dingin. Semua harta Gonogini juga. Ini bukan emosi. Ini fakta. Di seberang, pengacaranya terdiam sejenak. Rio, kamu yakin? Yakin, jawabnya pelan namun tegas. Dan aku punya semua buktinya. Sambil menunggu email balasan dari pengacaranya, Rio menatap jendela hotel. Salju turun pelan-pelan, seolah dunia luar tak peduli betapa berantakannya isi hatinya. Tapi justru pemandangan itu membuatnya semakin sadar sesuatu. Terkadang kehancuran adalah awal dari pembentukan diri yang baru. Setelah 1 jam, notifikasi masuk. Dokumen-dokumen awal sudah dikirim, menunggu tanda tangan. Rio menghela napas panjang. Baik, tinggal 1 langkah. Ia tahu, untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya, ia harus mendapatkan satu hal lagi. Momen ketika Alia dan Adrian benar-benar tidak bisa mengelak. Momen ketika kebohongan mereka runtuh secara total. Dan kesempatan itu akan datang. Stasiun kereta berikutnya akan membawa mereka ke salah satu tempat wisata paling ikonik di Swiss, tempat yang ramai, terbuka,
dan penuh saksi. Tempat yang sempurna untuk mendapatkan bukti terakhir. Rio berdiri, mengambil jaketnya, dan melangkah keluar hotel. Ini belum selesai, gumamnya, menatap langit yang kelabu. Ini baru permulaan kejatuhan kalian. Dan dengan itu, ia berjalan menuju perhentian kereta yang akan membawanya ke titik klimaks rencana balas dendamnya. Salju tipis menempel di bahu Rio saat ia turun dari kereta di stasiun pegunungan Alpine. Kata-katanya sendiri pada akhir rencana itu masih bergema jelas di benaknya, ini baru permulaan kejatuhan kalian. Dan kini, ia berdiri di tempat yang akan membawa dirinya langsung ke jantung perselingkuhan itu. Udara di pegunungan begitu dingin, menusuk tulang. Orang-orang lalu lalang dengan kamera menggantung di leher, menikmati pemandangan salju yang tampak seperti lukisan hidup. Namun perhatian Rio hanya tertuju pada dua sosok yang ia kenal terlalu baik. Alia dan Adrian. Mereka berjalan pelan menyusuri jembatan kayu yang mengarah ke titik pandang puncak gunung. Adrian merangkul bahu Alia, sementara perempuan itu menyandarkan kepalanya di dada pria tersebut. Senyum Alia terlihat hangat, hangat yang dulu selalu milik Rio. Namun kini senyum itu hanya menambah luka. Rio mengikuti dari belakang, tetap menjaga jarak aman. Setiap langkah terasa berat, bukan karena salju tebal, tetapi karena hatinya yang robek oleh kenyataan pahit. Ia mengambil beberapa foto lagi, memastikan setiap bukti semakin lengkap. Tetapi tanpa ia duga, takdir mempercepat jalannya. Di ujung jembatan, tepat di dekat pagar kayu tipis, Adrian mengangkat ponselnya untuk berfoto dengan Alia. Mereka mundur beberapa langkah, terlalu dekat ke tepian yang licin karena es tipis. Dan disinilah semuanya berubah dalam sekejap. Adrian terpeleset. Gerakannya begitu cepat dan tak terduga. Kakinya kehilangan pijakan, tubuhnya miring, hampir jatuh ke sisi luar jembatan yang langsung menghadap jurang bersalju puluhan meter di bawah. Alia menjerit, "Adrian!" Orang-orang di sekitar membeku. Beberapa mencoba bergerak, tetapi insting Rio lebih cepat dari semuanya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menarik lengan Adrian tepat sebelum tubuh pria itu melewati pagar. Tarikan itu begitu kuat hingga Rio sendiri hampir kehilangan keseimbangan. Namun ia berhasil menahan mereka berdua, Adrian yang panik, dan Alia yang pucat ketakutan. Adrian terengah-engah, sementara Alia memegang bahu Rio. Shock luar biasa. Rio, kamu ngapain di sini?" Suaranya bergetar, campuran kaget dan ketakutan. Rio memandang keduanya. Tatapannya dingin, bukan marah, tapi mengerti segalanya telah mencapai titik balik. Ia berdiri perlahan, melepaskan pegangan pada Adrian. "Sama seperti kalian," jawabnya tenang namun menusuk. "Liburan?" Kata itu menghantam mereka lebih keras daripada angin gunung. Dan di titik itu, wajah Alia benar-benar kehilangan warna, seolah seluruh rahasianya baru saja diseret ke permukaan salju yang tidak bisa lagi menutupinya. Kata itu, liburan. Sederhana, tapi menghantam Alia dan Adrian seperti badai salju yang tak bisa mereka hindari. Alia terpaku, wajahnya pucat selebar salju di sekeliling mereka, sementara Adrian masih berusaha menstabilkan napasnya setelah hampir terjatuh ke jurang. Rio berdiri tegap di hadapan keduanya, tidak berteriak, tidak mengamuk, namun justru itulah yang membuat suasana lebih mencekam. Ketegangan menggantung di udara pegunungan, membuat setiap orang di sekitar perlahan menjauh, seolah mereka semua bisa merasakan badai emosional yang hendak pecah di hadapan mereka. Alia akhirnya membuka suara. Suaranya bergetar, "Rio, kamu salah paham. Ini..." "Jangan mulai dengan kebohongan," potong Rio, lembut namun sangat tajam. Alia terdiam total, bibirnya gemetar. Adrian mencoba mengambil alih, berusaha tampil tenang. "Rio, kami bisa jelaskan. Ini hanya..." Rio mengangkat ponselnya. Layarnya menampilkan foto-foto dan video mereka, termasuk ciuman di depan kafe. "Ini?" Rio bertanya, suaranya datar. "Ini juga salah paham?" Alia memejamkan mata, air mata mulai mengalir. Adrian kehilangan kata-kata, rahangnya mengeras, namun tidak bisa mengelak. Rio melangkah sedikit lebih dekat. "Aku datang jauh-jauh ke sini, bukan untuk dengar alasan kalian. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apa yang istriku lakukan saat dia bilang sedang trip kantor." Alia terisak, mencoba menyentuh lengan Rio. Aku minta maaf, aku bingung, aku..." Rio mundur selangkah, menolak sentuhan itu.
Simpan maafmu. Maaf tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sengaja kamu hancurkan. Adrian akhirnya angkat suara. Rio, biarkan Alia bicara. Ini bukan salahnya sepenuhnya. Rio menatapnya tajam, membuat Adrian terdiam seketika. Jangan berani-beraninya menyalahkan siapapun selain diri kalian sendiri. Di tengah salju yang turun perlahan, Alia akhirnya jatuh berlutut, memegangi wajahnya. Aku salah besar. Rio, aku hilang arah, aku merasa tidak dihargai. Kamu merasa tidak dihargai? Rio menahan tawa pahit. Lalu ini apa? Ini caramu memperbaiki perasaanmu? Hening. Hanya suara angin gunung yang mengisi jarak di antara mereka. Rio kemudian mengambil napas dalam, memberikan pernyataan yang membuat dunia Alia runtuh seketika. Aku sudah siapkan semuanya. Bukti. Pengacara. Gugatan. Tatapannya dingin. Ini baru permulaan. Alia menatapnya dengan mata merah yang membesar. Adrian terpaku. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Swiss, keduanya benar-benar takut. Udara masih panas di dada Rina saat langkahnya terhenti di depan pintu rumah. Tangisnya di jalan tadi belum sepenuhnya mereda. Kata-kata Aldi yang dingin, sikapnya yang seolah tidak peduli, semuanya melebur jadi satu dalam rasa sakit yang mengguncang. Namun saat ia membuka pintu, drama di puskesmas tadi belum berakhir, justru baru dimulai. Ruang tamu yang biasanya sepi itu terasa lain. Aldi duduk di kursi dengan wajah pucat, ponsel tergeletak di meja. Suaranya terdengar serak ketika ia berkata pelan, "Rin, kita harus bicara." Nada itu, bukan marah. Bukan juga datar. Tapi seperti seseorang yang baru saja jatuh dari ketinggian dan belum tahu bagaimana berdiri lagi. Rina menghapus sisa air mata di pipi. Apalagi, tanyanya lirih, setengah pasrah, setengah lelah menghadapi drama yang tak kunjung selesai. Aldi menunduk. Bahunya bergetar. Aku, baru saja ditelepon dokter dari rumah sakit tempat aku periksa 2 minggu lalu. Rina terdiam. Jantungnya mencelos. Aku, positif, ucap Aldi, suaranya hampir patah. Penyakit itu, sudah ada di tubuhku. Rina membeku. Dunia serasa berhenti. Suara jarum jam terdengar begitu keras. Jadi, selama ini, gumamnya, mencoba merangkai semua kejadian beberapa minggu terakhir. Aldi mengangguk pelan. Aku kira cuma kecapean. Aku pura-pura kuat. Aku pikir bisa sembunyi. Aku takut kamu menjauh. Rina menggigit bibir. Air matanya kembali mengalir, tapi bukan karena marah. Kenapa kamu malah marah-marah ke aku kalau kamu sendiri yang sakit? Aku takut, aku stres, aku bingung. Aldi mengusap wajahnya. Aku tahu semuanya jadi kacau. Tapi kamu satu-satunya yang kupunya. Rin. Tolong, jangan tinggalkan aku. Tangis Rina pecah. Semua rasa sakit yang ia tahan meledak bersama simpati yang tak terbendung. Aldi, aku nggak pernah mau ninggalin kamu. Tapi aku juga butuh kamu jujur. Aku butuh kamu ada. Aku juga capek, Al. Aldi bangkit, memeluknya erat. Pelukan itu bukan lagi pelukan pasangan yang bertengkar, tapi dua manusia yang sama-sama ketakutan. Mulai besok, kita periksa bareng, ucap Rina dengan suara gemetar. Kita hadapi ini sama-sama. Aldi mengangguk sambil menangis, tangis yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap kerasnya. Pelukan itu masih terasa hangat di tubuh Rina ketika pagi menjelang. Malam sebelumnya mereka berdua menangis, saling menguatkan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian banyak pertengkaran, mereka merasa kembali menjadi satu tim. Namun rasa tenang itu tak bertahan lama. Hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Dengan langkah berat, Rina dan Aldi tiba di laboratorium klinik. Udara dingin ruang tunggu terasa menusuk tulang. Rina menggenggam jemarinya sendiri, sementara Aldi duduk menunduk, mencoba menyembunyikan kecemasan yang jelas terpampang di wajahnya. Aku takut, Rin, bisik Aldi lirih. Rina menghela napas, mencoba tegar. Kita di sini bareng. Apapun hasilnya, kita hadapi sama-sama. Namun di dalam dadanya sendiri, badai ketakutan bergemuruh. Bayangkan jika ia tertular, bayangkan keluarga, masa depan, semuanya hancur dalam hitungan detik.
Waktu berjalan lambat, seperti memaksa keduanya menelan setiap detik kecemasan. Akhirnya, nama mereka dipanggil. Dokter di ruangan itu terlihat formal, terlalu formal untuk suasana setegang itu. Rina duduk, menggenggam ujung rok. Aldi terlihat hampir kehilangan warna wajahnya. Dokter menaruh 2 map hasil pemeriksaan. Kita bahas satu-satu, ya. Suara dokter terdengar profesional, tapi efeknya seperti palu yang menggedor dada. Hasil Aldi, sudah kita diskusikan kemarin. Hari ini hanya konfirmasi lanjutan. Aldi menunduk makin dalam. Rina menelan ludah. Detiknya tiba. Dokter membuka map kedua. Untuk Rina, dunia hening. Jantungnya berdetak kacau, telapak tangan dingin. Kamu, negatif. Rina terjerembab dalam kelegaan. Air matanya jatuh begitu saja. Nafas yang ia tahan sejak tadi pecah keluar. Tapi di saat yang sama, Aldi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena lega, tapi karena rasa bersalah yang menghantam berkali-kali. Aku yang sakit, tapi kamu yang harus menanggung beban semuanya, ucapnya lirih, suaranya pecah. Rina memegang tangannya. Aldi, berhenti nyalahin diri sendiri. Yang penting sekarang kita tahu kondisi kita. Kita bisa ambil langkah. Kita bisa rawat kamu. Kita bisa mulai dari sini. Aldi menggeleng, tubuhnya bergetar. Aku takut, Rin, kalau nanti aku jadi beban. Aku takut kamu berubah. Rina menatapnya, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Justru sekarang aku mau kamu percaya. Kita nggak akan pisah. Kita jalan terus. Di ruangan kecil itu, di antara hasil medis yang mengguncangkan dunia mereka, keduanya memulai sesuatu yang baru, harapan yang rapuh, tapi nyata. Keputusan itu lahir tepat setelah Rina berkata, kita jalan terus. Kata-kata itu masih menggema di kepala Aldi saat mereka keluar dari ruang dokter. Namun di balik genggaman tangan Rina yang hangat, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Hidup mereka tak akan lagi sama. Sepanjang perjalanan pulang, Aldi diam. Rina tahu diamnya bukan berarti menjauh, tapi sedang mempertimbangkan langkah yang akan mengubah nasib mereka. Di rumah, Aldi duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan raut kosong. Rina menaruh 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Aku sudah mikir, kata Aldi pelan. Masalah ini nggak akan selesai kalau cuma kita yang tahu. Dan aku nggak mau kamu terus-terusan hidup dalam bayang-bayang dia. Aku mau tutup semua ini, sekali untuk selamanya. Rina menatapnya dalam. Maksud kamu? Aldi berdiri, mengambil sebuah map tebal. Isinya hasil lab, rekam jejak tiket pesawat, bukti transfer, rekaman telepon, semua yang pernah ia kumpulkan sejak mengetahui perselingkuhan Rina dan Arman. Ini balasan terakhirku, katanya. Bukan untuk nyakitin kamu, tapi untuk melindungi kita. Malam itu mereka menemui keluarga besar. Di hadapan semua orang, Aldi membuka semuanya secara jujur. Perselingkuhan, perjalanan ke Swiss, kondisi kesehatannya, dan bagaimana Rina memilih bertarung untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Aula kecil itu penuh keheningan ketika Aldi selesai berbicara. Beberapa keluarga tampak terkejut, ada yang marah, ada yang menangis. Tapi ketika Rina berdiri, menunduk, dan berkata dengan suara bergetar. Aku salah. Tapi aku memilih kembali. Aku memilih menebus semuanya. Dan aku akan tetap di samping suamiku apapun kondisinya. Reaksi keluarga berubah. Ada yang pelan-pelan mendekat memberi pelukan. Ada yang hanya menghela napas panjang. Namun satu hal yang pasti, rahasia itu tak lagi mengikat mereka. Beban itu akhirnya pecah. Di ujung malam, saat hanya mereka berdua yang tersisa, Aldi memegang tangan Rina. Mulai hari ini, kita nggak dikejar masa lalu lagi. Rina tersenyum kecil. Iya. Kita mulai lagi. Itu adalah balasan terakhir, bukan membalas sakit dengan sakit, tapi mengakhiri semuanya dengan keberanian dan kejujuran. Begitulah akhir cerita panjang tentang pengkhianatan, luka, dan perjuangan untuk bangkit kembali. Kadang balasan terbaik bukanlah membuat seseorang tersungkur, tetapi membuat diri sendiri berdiri lebih kuat. Bagaimana menurut kalian tentang akhir cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita viral selanjutnya.